Hakikat jurnalis, ujar wartawan senior Amarzan Loebis, adalah menulis dan mengabadikan sejarah hari ini. Tak sekadar berguna pada masa sekarang, karya jurnalis akan terus hidup hingga bertahun-tahun, bahkan berabad-abad kemudian. Jurnalis dan sejarawan punya kesamaan. Mereka sama-sama mengungkap fakta. Mereka juga sama-sama merangkai dan menyajikan peristiwa. Hal yang berbeda ada pada objek peristiwanya. Jurnalis menyajikan peristiwa hari ini, sejarawan mempresentasikan kejadian masa silam. Namun yang menarik, seperti kata Amarzan, karya jurnalistik yang ditulis hari ini akan menjadi sejarah pada masa depan. Pembaca yang budiman, hari ini Harian Suara Merdeka genap berusia 75 tahun. Untuk ukuran media di Indonesia, usia 75 tahun adalah pencapaian istimewa. Sebab kalau kita periksa dengan saksama, media yang bisa mencapai usia itu jumlahnya tak lebih dari jari yang ada di tangan kita. Sejak kali pertama terbit pada 11 Februari 1950, Suara Merdeka telah menyajikan banyak sekali peristiwa. Peristiwa-peristiwa itu terentang, mulai dari masa demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, Orde Baru, hingga era reformasi. Kini, berita-berita Suara Merdeka telah menjadi dokumen sejarah penting, yang selain menambah pengetahuan juga merekam perjalanan bangsa. Pertama, Indonesia menjadi anggota PBB. 9 bulan setelah menerima penyerahan kedaulatan oleh Belanda, Indonesia pada 28 September 1950 resmi bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melalui resolusi Majelis Umum PBB nomor ARS 491V, Indonesia tercatat sebagai anggota ke-60 organisasi internasional yang bermarkas di New York itu. Selain menunjukkan eksistensi bangsa yang baru merdeka, tujuan Indonesia bergabung dengan PBB adalah untuk mengembangkan kerjasama dengan negara-negara lain berdasarkan prinsip kesetaraan. 2. Konferensi Asia Afrika. Diinisiasi oleh Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. Pertemuan negara-negara Asia dan Afrika yang sebagian besar baru saja merdeka ini dilaksanakan di Bandung dari tanggal 18 hingga 24 April 1955. Tujuannya untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya serta menentang praktik neokolonialisme. Konferensi Asia Afrika dihadiri oleh 29 perwakilan negara dan berhasil merumuskan 10 kesepakatan yang disebut Dasasila Bandung. Pemilu 1955. Di tengah situasi politik Indonesia yang kurang kondusif, pemerintah menggelar pemilihan umum pertama. Pesta demokrasi ini dilaksanakan 2 kali, yakni pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilu 1955 diikuti 30-an partai politik serta lebih dari 100 perkumpulan dan calon perseorangan. Meski pemilu pertama, perhelatan politik ini berlangsung aman, sukses, dan disebut paling demokratis dalam sejarah Indonesia. 4. Dekret Presiden. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah dekret atau keputusan politik penting. Dekret itu berisi pembubaran Dewan Konstituan hasil pemilu 1955, pemberlakuan kembali UUD 1945, serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai peralihan sistem politik Indonesia dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin. 5. Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Dipicu rencana pembentukan Federasi Malaysia, Indonesia memilih berkonfrontasi dengan negeri jiran itu. Presiden Soekarno menganggap federasi beranggotakan Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Sarawak, dan Sabah tersebut sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan Indonesia. Konfrontasi berlangsung antara tahun 1963 hingga 1966. Diwarnai perang urat syaraf dan konflik bersenjata skala kecil di wilayah perbatasan kedua negara. Konfrontasi Indonesia-Malaysia bagian dari Perang Dingin yang terjadi pasca Perang Dunia Kedua. 6. Kembalinya Papua Barat ke NKRI. Perbedaan pendapat antara Indonesia dengan Belanda terkait masalah Papua Barat terus berlanjut pasca konferensi Meja Bundar. Indonesia menganggap Papua Barat bagian dari wilayahnya. Belanda pun melakukan klaim yang sama. Seiring waktu, perbedaan pendapat itu semakin meruncing hingga berujung pada konflik bersenjata.
Namun atas inisiatif Amerika Serikat, diselenggarakan perundingan di New York pada 15 Agustus 1962. Hasilnya, Belanda diminta menyerahkan Papua Barat ke otoritas eksekutif sementara PBB UNTEA. Lalu pada 1 Mei 1963, UNTEA resmi mengembalikan kedaulatan Indonesia di Papua Barat. 7. Tragedi 30 September 1965. Malam tanggal 30 September hingga dini hari 1 Oktober 1965, kelompok bersenjata yang menamakan diri Gerakan 30 September mendatangi rumah dan menculik 7 perwira tinggi Angkatan Darat. Jenderal Ahna Sution, salah seorang dari mereka, berhasil meloloskan diri. Namun, putri kandungnya, Ade Irma Suryani, meninggal ditembak, dan pengawalnya, Letu Pierre Tendean, ditangkap oleh penculik. 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama tersebut kemudian dibunuh. Jenazah mereka dimasukkan ke dalam sumur tua yang kemudian dikenal sebagai Lubang Buaya. Belakangan diketahui, sejumlah elit Partai Komunis Indonesia terlibat dalam G30S. Meski demikian, ada banyak versi terkait dalang dan motif dari peristiwa tersebut. 8. Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret atau disingkat Supersemar adalah dokumen yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966. Dalam dokumen itu, Soekarno memberi wewenang kepada Panglima Angkatan Darat, Letjen Soeharto, untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan kekacauan pasca peristiwa G30S. Namun, Soeharto dianggap bertindak melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya. Ia menggunakan Supersemar sebagai jalan pintas mencapai kursi kepresidenan. 9. Pembentukan ASEAN. Pada 5 hingga 8 Agustus 1967, Menteri Luar Negeri dari 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina bertemu di Bangkok. Mereka yang merasa memiliki banyak kesamaan sebagai negara bangsa sepakat membentuk organisasi bernama Association of Southeast Asian Nations, atau biasa disebut ASEAN. Dalam perkembangannya, keanggotaan ASEAN bertambah dengan masuknya Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Mereka berupaya menjaga ketertiban di kawasan Asia Tenggara dan menguatkan kerjasama di berbagai bidang. 10. Peristiwa Malari. Kedatangan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, di Jakarta pada 14 Januari 1974 disambut demonstrasi mahasiswa. Gagal mencegah Tanaka di Bandara Halim Perdana Kusuma. Keesokan harinya mahasiswa menggelar demo lebih besar di jalanan ibu kota. Namun, aksi tersebut ditunggangi Invisible Hand hingga memicu terjadinya huru-hara. Sejumlah toko, kantor, pabrik, dan kendaraan bermotor buatan Jepang dibakar. Huru-hara yang menewaskan 11 orang dan mengakibatkan 137 lainnya luka-luka itu kemudian dikenal sebagai peristiwa Malari, akronim dari Malapetaka 15 Januari. 11. Medali emas pertama Indonesia di Olimpiade. Rekor Indonesia pecah di Barcelona pada 4 Agustus 1992. Saat itu, untuk kali pertama kontingen Merah Putih berhasil meraih medali emas di ajang Olimpiade. Sang pemecah rekor adalah 2 atlet bulu tangkis di nomor tunggal, yakni Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Susi mengalahkan pebulu tangkis Korea Selatan, Bang Soo-hyun, sedangkan Alan menumbangkan rekan senegaranya, Ardi B. Wiranata. Keberhasilan Susi dan Alan mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat Indonesia. 12. Kerusuhan Mei 1998. Krisis moneter Asia yang berlangsung sejak medio 1997 memicu terjadinya krisis politik dan ekonomi di Indonesia. Dunia usaha lesu, angka pengangguran meningkat, harga barang kebutuhan melambung tinggi, kepercayaan terhadap pemerintah pun anjlok. Kondisi ini akhirnya memicu kerusuhan di sejumlah kota. Kerusuhan terbesar pecah di Jakarta pada 13 hingga 15 Mei 1998. Massa bergerak menjarah dan membakar toko-toko dan perusahaan, terutama milik warga keturunan Tionghoa. Mereka diketahui juga membunuh dan memerkosa. 13. Gerakan Reformasi 1998. Sebelum kerusuhan Mei 1998 pecah, keresahan terhadap kondisi politik dan perekonomian nasional telah memicu ketidakpuasan di kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok kritis.
Mereka pun berdemonstrasi untuk menyampaikan tuntutan. Salah satunya meminta Presiden Soeharto lengser. Pada 12 Mei, terjadi insiden penembakan aparat terhadap mahasiswa di Universitas Trisakti. Peristiwa itu memicu aksi massa lebih besar dan meluas ke berbagai kota. Tak kuasa menahan tekanan rakyat yang begitu kuat, pada 21 Mei 1998, Soeharto pun mundur dari jabatannya. 14. Referendum Timor Timur. Perubahan politik pasca kejatuhan rezim Orde Baru mengubah sikap Indonesia dalam masalah Timor Timur. Setelah mendapat tekanan dari dunia internasional, Presiden B.J. Habibie, pengganti Soeharto, menyetujui jalan penyelesaian melalui referendum. Pada 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur diberi dua pilihan, mendapatkan otonomi luas di bawah NKRI atau merdeka menentukan nasib sendiri. Hasilnya, 78,50% dari mereka memilih opsi kedua. Bekas jajahan Portugal yang bergabung dengan NKRI sejak 1976 itu pun bertransformasi menjadi negara merdeka. 15. Pemilihan presiden langsung pertama. Pada 5 April 2004, Indonesia untuk kali pertama menyelenggarakan pemilihan presiden wakil presiden secara langsung. Di putaran pertama, 5 pasangan yang diusung partai atau gabungan partai politik bertarung memperebutkan suara pemilih. Mereka adalah Wiranto Salahuddin Wahid, Megawati Soekarno Putri Hashim Muzadi, Amin Rais Siswono Yudhoyono, Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala, dan Hamzah Haz Agung Gumelar. Dua pasangan peraih suara terbanyak lolos ke putaran kedua, yakni SB Kala dan Megawati Hashim. Akhirnya, dalam Pilpres putaran kedua, SB Kala berhasil mengungguli rival mereka dengan mengantongi 60,62% suara. Mereka pun terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004 hingga 2009. 16. Tsunami di Nanggro Aceh Darussalam. Samudra Hindia mengamuk pada 26 Desember 2004. Diawali gempa berkekuatan 9,3 skala Richter. Gelombang pasang air laut yang disebut tsunami melanda 16 wilayah negara di Asia dan Afrika. Dampak paling parah terjadi di Nanggro Aceh Darussalam. Kota-kota di pesisir wilayah berjuluk Seuramoe Mekah ini luluh lantak. Ratusan ribu warga meninggal dan lebih dari 600 ribu lainnya kehilangan tempat tinggal. Butuh waktu 5 tahun dan anggaran 7,695 triliun rupiah untuk merehabilitasi serta merekonstruksi wilayah NAT yang terdampak bencana. 17. Pandemi COVID-19. Di penghujung 2019, coronavirus terdeteksi muncul di Wuhan, Tiongkok. Dalam waktu sangat cepat, virus mematikan ini menyebar ke penjuru dunia. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Setelah itu virus menyebar ke seluruh daerah dan memakan banyak korban jiwa. Pada Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi. Di Indonesia, pandemi COVID-19 melumpuhkan banyak sendi kehidupan masyarakat. Perekonomian anjlok. Pemerintah pun melakukan refocusing anggaran besar-besaran untuk mengatasi wabah mematikan itu.